Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang penggolongan antimikroba yang disusun oleh Nurhayati, Elpi Pakan, dan Osinopalinda. Penggolongan antibiotik. Penggolongan antibiotik dibagi menjadi 5. Ada yang menurut spektrumnya, struktur kimia, toksisitas selektif, farmakokinetik, dan mekanisme kerjanya. Penggolongan antibiotik berdasarkan spektrumnya. Untuk penggolongan ini dibagi menjadi 2, ada spektrum luas dan spektrum sempit. Untuk yang spektrum luas, dia itu bersifat efektif untuk berbagai jenis mikroba. Jadi dia bisa menghambat atau membunuh berbagai jenis mikroba, baik itu gram positif ataupun gram negatif. Contoh obatnya ada tetrasiklin, chloramphenicol, rifampicin. Selanjutnya untuk yang spektrum sempit, dia itu bersifat efektif terhadap satu jenis mikroba. Jadi dia hanya bisa untuk satu jenis mikroba saja. Contoh obatnya yang aktif terhadap gram positif ada clindamycin, erythromycin, bacitracin, penicillin V dan G. Untuk yang aktif terhadap gram negatif ada polymyxin B, coliston, ceftriaxone, asam nalidiksat, dan aztreonam. Penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia dari golongan beta-laktam. Yang pertama, beta-laktam monosiklik dengan contoh obatnya nocardisin A, aztreonam, dan sulfazesin. Yang kedua, oxapenem dengan contoh obatnya asam clavulanat. Yang ketiga, ada asam penisilat dengan contoh obatnya sulfaktam, pifsulbactam, dan sultamicin. Yang ketiga, ada cefalosporin. Untuk generasi 1, contoh obatnya cefadroxil dan cefazolin. Untuk generasi kedua, contoh obatnya cefaclor dan cefamandol. Untuk generasi ketiga, contoh obatnya ceftriaxone, cefixim, dan cefotaxim. Untuk generasi keempat, contoh obatnya cefepim dan cefpirom. Yang kelima, ada carbapenem dengan contoh obatnya asparenomycin A, impenem, dan asam olifanat. Yang keenam, ada asam aminopenildilatnat dengan contoh obatnya amdinosili, bakmesilnam, dan pivmesilinam. Yang selanjutnya ada penisilin dengan contoh obatnya benzilpenisilin, ampicillin, dan amoksisilin. Penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya, golongan glikopeptida, contoh obatnya ada vancomycin, telaphancin, dan thiocolanin. Polipeptida, contoh obatnya chloramphenicol, thiamphenicol. Golongan aminoglikosida, contoh obatnya ada neomycin B, C, gentamicin, kanimicin A, amikacin, dan streptomycin. Golongan makrolida, contoh obatnya ada erythromycin, azitromycin, pidaxomycin. Penggolongan antibiotik berdasarkan toksisitas selektifnya ada 2. Yang pertama, bakteriostatik, yaitu bersifat menghambat pertumbuhan mikroba, sehingga pertumbuhan dan perkembangan bakteri bersifat statis atau tetap. Contoh obatnya ada penisilin, aminoglikosida, cefalosporin, cotrimoxazole, isoniazida, dan vancomycin. Terus yang kedua, bakterisid, yaitu membunuh atau memusnahkan mikroba. Contoh obatnya tetrasiklin, asam pusidat, chloramphenicol, lincomycin, dan clindamycin. Secara umum terdapat 2 penggolongan antibiotik berdasarkan farmakodinamiknya. Yang pertama yaitu time depend, yaitu lamanya antibiotik terdapat dalam darah dalam kadar di atas KHM yang sangat penting untuk memperkirakan outcome klinik atau kesembuhan. Yang kedua ada concentration depend, di mana semakin tinggi kadar antibiotika dalam darah yang melampaui KHM, maka semakin tinggi pula daya bunuhnya terhadap bakteri. Mekanisme kerja obat antibakteri. Untuk mekanisme pertama yaitu dengan cara menghambat dinding sel. Antibiotik ini bersifat sebagai inhibitor sintesis dari dinding sel. Kebutuhan bakteri akan terhambat melalui mekanisme ini, sehingga akan menyebabkan lisis atau kematian pada bakteri. Contoh obat dari mekanisme ini yaitu golongan beta-laktam seperti penisilin, cephalosporin, carbapenem, dan monobactam, dan juga termasuk golongan panomyxin dan bacitracin.
Selanjutnya, obat yang bekerja pada membran sel. Antibiotik ini akan mengganggu fungsi dari membran sel. Membran sel bakteri berperan sebagai transport aktif dan mengontrol posisi internal sel. Sehingga ketika fungsi dari membran sel rusak, maka makromolekul dan air akan keluar dari sel. Kemudian menyebabkan sel rusak sampai mengalami lisis. Contoh obatnya yaitu polymyxin. Mekanisme selanjutnya yaitu dengan cara menghambat sintesis asam nukleat, yaitu DNA gerase dan RNA polimerase. Sehingga efek dari hambatan ini, bakteri tidak akan mampu melakukan replikasi atau memperbanyak diri. Contoh obatnya quinolone dan rifampicin. Kemudian mekanisme selanjutnya yaitu dengan cara menghambat sintesis protein. Sintesis protein secara khusus terbawa oleh ribosom. Ribosom melakukan translasi RNA menjadi protein. Setiap bakteri membutuhkan protein untuk hidup. Oleh karena itu, ada antibiotik yang bekerja spesifik. Ribosom 30 Spatbird dan subunit 50 Spatbird. Contoh obat ribosom 30S ini ada tetracycline dan aminoglikosida. Untuk yang 50S unit ada makrolida, clindamycin, linezolid, chloramphenicol, dan streptogramin. Mekanisme kerja obat antivirus. Obat antivirus bekerja dengan cara mematikan serangan virus, menghambat serta membatasi reproduksi virus dalam tubuh. Mekanisme kerja obat parasit atau cacing yaitu dengan menghambat proses penerusan impuls neuromuskuler sehingga cacing dilumpuhkan. Mekanisme lainnya dengan menghambat masuknya glukosa dan mempercepat penggunaan glikogen pada parasit. Mekanisme kerja obat antifungi. Jamur terdiri dari dinding sel dan membran plasma. Membran plasma dari jamur tersusun dari ergosterol. Fungsi dari ergosterol yaitu untuk mempertahankan integritas dari sel jamur. Sintesis ergosterol berawal dari suatu senyawa yang dinamakan squalene. Squalene akan dibantu oleh enzim squalene epoksidase sehingga akan menjadi squalene epoksida. Kemudian squalene epoksida akan dibantu oleh ion H+ sehingga akan menjadi lanosterol. Lanosterol dibantu oleh C14 alpha dimetilase sehingga akan menjadi ergosterol. Obat yang bekerja dengan menghambat enzim squalene dengan cara menginhibisi dari enzim squalene epoksidase sehingga tidak akan terbentuknya squalene epoksida. Dengan tidak adanya squalene epoksida, maka tidak akan terbentuknya ergosterol yang dapat mengakibatkan kematian pada jamur. Contoh obatnya yaitu golongan alilamin. Salah satu obatnya terbinafin. Mekanisme selanjutnya yaitu menghambat dari biosintesis ergosterol dengan cara menginhibisi enzim C14 alpha dimetilase. Enzim ini bertanggung jawab untuk mengubah lanosterol menjadi ergosterol. Dengan tidak adanya enzim ini, maka tidak akan terbentuknya ergosterol yang dapat mengakibatkan membran plasma menjadi permeabel sehingga lama-kelamaan jamur akan mengalami kehancuran. Kemudian contoh obat yang bekerja pada mekanisme ini yaitu golongan azol, contohnya ketokonazol, itrakonazol, fluconazol, parikonazol, dan posaconazol. Dinding sel jamur tersusun dari polimer karbohidrat seperti peptin, selulosa, hemiselulosa. Dinding sel jamur cukup kuat dikarenakan adanya ikatan polimer polisakarida, beta-glukan, dan polimer dari karbohidrat. Sintesis beta-glukan terbentuk dari bantuan enzim beta 1,3 glukan sintase. Mekanisme obat yang bekerja dengan menghambat dinding sel dengan cara menghambat dari enzim B1,3 glukan sintase sehingga tidak akan terbentuknya sintesis beta-glukan yang dapat mengakibatkan sel jamur akan mudah pecah. Karena tidak adanya ikatan yang kuat polimer polisakarida dan polimer karbohidrat sehingga dinding sel jamur akan pecah. Contoh obat yang bekerja pada mekanisme ini yaitu golongan ekinokandin. Contoh obatnya seperti caspofungin, mikafungin, dan anindulafungin. Pemilihan antibakteri. Pemberian antibiotik yang paling ideal adalah berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologis dan uji kepekaan kuman. Namun dalam praktek sehari-hari,
tidak mungkin melakukan pemeriksaan mikrobiologis untuk setiap pasien yang dicurigai menderita suatu infeksi. Di samping itu, untuk infeksi berat yang memerlukan penanganan segera, pemberian antibiotik dapat segera dimulai setelah pengambilan sampel bahan biologik untuk biakan dan pemeriksaan kepekaan kuman. Pemberian antibiotik tanpa pemeriksaan mikrobiologis dapat didasarkan pada educated guess dan dapat dilihat pada tabel 1. Untuk pedoman pemilihan antibiotik dapat dilihat pada tabel yang telah dilampirkan, dan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada referensi yang telah kami letakkan di bawah slide. Mekanisme resistensi antibiotik. Yang pertama, melalui cara dengan ekskresi obat melalui aktivitas efflux pump. Yang kedua, menurunkan pengambilan atau masuknya antibiotik melalui membran. Yang ketiga, modifikasi pada target obat. Dan yang keempat, inaktivasi enzimatik obat. Baiklah, sekian dari pemaparan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.